Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimeter ya. Untuk pembuatan video ini merupakan salah satu tugas Piranti Elektronika saya bersama rekan saya tuh Ririn Rizkia Awaliyah kelas TE22B ya. Baik, langsung saja. Di sini ada pembahasan kita tentang multimeter terbagi menjadi 3 poin utama. Pertama, pengertian ya, jenis-jenis multimeter meliputi pengertiannya, bagian-bagiannya, dan cara pemakaiannya. Selanjutnya di poin 3 ada fungsi multimeter dan cara perbaikannya. Setelah ketiga poin pembahasan yang dibahas, nanti di akhirnya saya akan menampilkan sebuah video tentang praktek yang meliputi praktek kalibrasi, mengukur AC, mengukur DC, dan mengukur komponen. Baik, pertama tentang pengertian multimeter ya. Multimeter atau sering kita kenal bisa disebut juga dengan multitester adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik ya, meliputi arus listrik, satuannya ampere, tegangan listrik, voltage, hambatan listrik atau yang disebut dengan ohm ya, satuannya ohm. Sehingga bisa disebut juga multitester atau multimeter ini disebut dengan alphameter ya, karena terdiri dari 3 satuan tadi, ampere meter arus listrik, voltage tegangan listrik, dan ohm hambatan listrik. Nah, di sini jenis-jenis multimeter atau alphameter sendiri ada 2 jenis, ada analog dan digital ya. Jadi kalau analog tampilannya seperti ini dan digital tampilannya seperti ini. Pertama, multimeter analog atau alphameter analog ya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan range angka hasil ukur ya. Bisa dilihat banyak sekali angka-angka range-nya. Yang kedua, jenis analog lebih manual perhitungannya sehingga membutuhkan ketelitian ya, terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Ciri ketiga, akurasi hasil perhitungannya juga lebih rendah dibandingkan jenis digital ya, karena yang namanya pengukuran manual tentu ini membutuhkan ketelitian beberapa faktor baik dari alatnya ataupun humannya ya. Jadi rentan sekali ketika memang saat pengukuran salah kalibrasi ya, atau kondisi alat yang sudah rusak sebagainya, sehingga dikatakan di sini akurasi hasil perhitungannya juga lebih rendah ya dibandingkan dengan digital. Adapun untuk bagian-bagian multimeter sendiri, di sini pertama skala penunjukan ya. Di sini bisa dilihat ada ohm, ada AC, DC, sebagainya, banyak sekali. Nanti saya akan jelaskan mengenai bagian-bagian ini. Selanjutnya skrup pengatur jarumnya. Di sini kalau lebih jelasnya ada bagian garis ya, yang mana difungsikan untuk mengatur kalibrasi menggunakan obeng minus ya. Nanti jadi fungsinya ketika memang proses kalibrasi dan tidak pas posisinya di angka 0, maka menggunakan obeng minus ya, nanti ditancapkan ke area bulat ini ya, untuk di setting. Selanjutnya di sini ada selektor DC volt ya. Jadi bisa dilihat ini untuk 1000 sampai dengan ini nih ya, 0,25 ya. Ini untuk daerah DC volt. Yang merah untuk AC volt ya, yang biru-biru ini untuk selektor ohmmeter ya. Terus yang selanjutnya ada DC ampere. Selain itu juga di sini ada bagian pengatur angka 0 atau kalibrasi. Nanti di sini bisa diputar ya kiri kanan untuk ketika nanti setting jarumnya tepat di angka 0 ya. Itu proses kalibrasi. Kedua, probe merah dan probe hitam. Probe merah kita bisa dilihat di sini tandanya plus ya, artinya untuk plus ya itu warnanya merah, untuk minus warnanya hitam ya di sini. Selanjutnya ada selektor AC volt ya. Jadi untuk selektornya sendiri ini mungkin gak kelihatan ya. Nanti selektornya sendiri di ujungnya ada tanda panah, itu untuk menunjukkan sebagai indikator daerah mana yang akan diukur, apakah DC volt, AC volt, hambatan atau ampere meter. Baik, selanjutnya di sini cara menggunakan multimeter analog ya. Di sini silakan bisa teman-teman baca ya mengenai langkah-langkahnya, ada 1 sampai dengan 4 poin ya.
Untuk lebih detailnya saya akan praktekkan di ujung materi ya, agar lebih mudah ya dipahami, karena kalau hanya materi kayaknya sukar untuk dipahami ya teman-teman. Kita next saja ya, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Selanjutnya di sini salah satu jenis multimeter atau avometer ada jenis digital ya. Tampilannya seperti ini ya, lebih mudah dilihat ya, lebih enak dipandang. Tapi di sini untuk multimeter digital ini menampilkan ya atau menawarkan beberapa fasilitas ya yang tidak ada di multimeter analog ya, seperti pengukuran transistor ya. Kalau kita detailkan itu di sini ada tempat-tempat kaki untuk menancapkan elektor, basis dan sebagainya. Ya, adapun untuk ciri-cirinya berupa pertama, cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat ya. Karena sekali lagi digital itu karena serba digital ya, sehingga untuk kalibrasi, untuk ketepatan angka 0 sebagainya ini jauh lebih akurat ya. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera ya. Jadi langsung nampil angkanya, kita tidak perlu dibagi, dikali ya. Jadi langsung otomatis akan muncul hasil pengukurannya di layarnya. Yang kedua, istilah lain dari multitester jenis ini ya, jenis digital ini adalah DVOM, yang berarti digital voltmeter ya, sama saja ya kayak avometer ya. Atau DMM, digital multimeter ya, ini hanya masalah gaya penyebutan, gaya bahasa ya. Intinya ini adalah avometer digital gitu ya, atau multimeter digital. Selanjutnya, mampu melakukan pengukuran pada HFE transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu ya. Jadi sebut dengan HFE transistor ada daerah yang biru ini teman-teman ya. Jadi terletak lubang-lubang untuk menancapkan kaki-kaki transistor ya. Kaki transistor sendiri ada basis ya, dilambangkan dengan B, ada elektor dilambangkan dengan E, dan ada kolektor dilambangkan dengan C. Nah, untuk lebih detailnya di sini saya sudah menampilkan bagaimana bagian-bagian dari multimeter digital itu sendiri ya. Di sini selektor ya untuk menunjukkan daerah mana yang akan kita ukur ya. Di sini ini panahnya, jadi ketika ini berada di area volt ya, ini katakanlah DC volt ya, maka untuk mengukur DC volt ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini daerah ohm atau resistansi ya kan, common negatif ya di sini. Selanjutnya di sini ada common positif ya kan. Selanjutnya di sini ada community test atau speaker symbol ya. Jadi di sini nanti ada semacam signal ya, yang juga mampu mengeluarkan suara ya. Selanjutnya di sini daerah DC current ya, atau tegangan DC. Ini untuk area AC volt ya, dan ini sendiri ya yang ada 0.00-nya adalah LCD display ya, yang mana akan menampilkan hasil pengukuran kita. Nah, untuk cara menggunakan multimeter digital pun nanti saya akan jelaskan di ujung materi dengan langsung mempraktekannya ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk cara penggunaannya ada 3 poin ya, saya sudah rangkum. Mungkin saya bacakan saja untuk bagian umumnya saja. Hubungkan multimeter pada rangkaian, itu jelas ya. Jadi jangan sampai kita mengukur tanpa dihubungkan dengan rangkaiannya itu sendiri ya. Kedua, atur multimeter pada tegangan yang sedang diukur. Jadi teman-teman disesuaikan, sekali lagi hati-hati apalagi ketika kita ingin mengukur tegangan DC ya. Jangan sampai ketika kita ingin mengukur tegangan DC, arah selektornya berada di area AC ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan ya, AC dan DC ini harus sangat-sangat diperhatikan, karena potensi kerusakan alat ukur juga bisa terjadi, potensi kerusakan komponen yang kita akan gunakan juga bisa mengalami kerusakan seperti itu. Nanti saya akan bahas di ujung materi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi multimeter itu sendiri ya. Jadi udah sempat saya singgung di awal bahwasanya fungsi dari multimeter itu ya 3 elemen tadi ya. Ada ada ampere ya untuk mengukur arus ya, ada volt untuk mengukur tegangan, dan ada hambatan ya untuk mengukur resistansi itu sendiri ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa ya. Juga untuk tegangan sendiri ada AC dan DC ya, bisa teman-teman lihat di tampilan layar sini ya, sudah saya buatkan poin-poinnya, poin pertama, 2 dan 3 ya.
Terus di sini juga fungsi multimeter sebagai HFE ya. HFE ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada satu tempat di bagian multimeter ya, yang kalau kita lihat itu ada seperti lubang-lubang ya, ada seperti lubang-lubang ada seperti lubang-lubang ini teman-teman ya, ada seperti lubang-lubang ini untuk menancapkan ya kaki dari transistor ya. Jadi untuk menggunakan atau mengukur transistor sendiri sudah praktis ya, tinggal menancapkan di area sini ya, tergantung kebutuhan apakah PNP atau NPN ya. Jangan sampai menancapkan kaki yang salah tempat ya, misal kaki basis ditancapkan ke emitor atau ke kolektor ya, jangan sampai seperti itu. Terus di sini juga untuk mengukur frekuensi sinyal ya, fungsi yang terakhir dari multimeter sendiri adalah untuk mengetahui nilai frekuensi dari suatu isyarat atau sinyal dari komponen elektronika seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur ya, cara membaca alat ukur dari multimeter analog dan digital. Simak videonya berikut. Baik, selanjutnya di sini sudah saya tampilkan multimeter analog ya teman-teman. Jadi untuk multimeter analog ini terdiri dari beberapa bagian yang sudah saya sebutkan di awal ya. Ini ada skala pembaca, selektor ya, knob pengatur jarum, dan probe merah dan hitam ini ya. Baik, sebelum melakukan proses pengukuran seperti biasa kita harus wajib melakukan proses kalibrasi ya. Jadi caranya pertama, kedua probe, ujung probe ini ya, merah dan hitam ini kita sentuhkan ya, sehingga jarumnya bergerak menuju dari kiri ke kanan ya, menuju angka 0 ya. Pastikan jarum berada di posisi lurus di angka 0 ya. Jadi ketika proses pembacaan ya, posisi teman-teman harus lurus dan juga alat ukurnya juga harus lurus ya, dengan tanda tidak ada bayangan jarumnya ya. Berarti ketika tidak ada bayangan itu sudah dikatakan lurus ya. Kenapa harus lurus? Karena dikhawatirkan terjadi potensi salah baca ya, seperti itu. Jadi bisa arahkan selektornya di area hambatan ya, atau ohm, kali 1, kali 10 dan sebagainya. Setelah prosesnya sudah berada di tepat di angka 0, maka proses kalibrasi sudah selesai. Selanjutnya di sini kita langsung praktekkan. Pertama kita mengukur hambatan ya. Katakanlah di sini hambatan itu ke resistor lah ya. Nah, pertama kita arahkan selektornya berada di area hambatan. Tinggal disesuaikan kebutuhan mau dikali berapa ya. Kali 10, 100 atau sekilo sebagainya. Nah, untuk contoh di sini adalah dikali 10. Nah, pertama saya akan jelaskan area ya untuk skala bacanya. Pertama di sini area ohmmeter ya, bisa teman-teman lihat ya, ada lambang satuannya ohm ya. Berarti untuk garis atas ya, garis paling atas, kita sebut garis paling atas adalah area untuk pembacaan ohm atau hambatan atau resistansi ya. 0, 1, 2, 5, 10, 20 sebagian sampai dengan di sini itu ada 2 kilo ya. Yang kedua, area garis bawah ya. Yang kedua ya adalah untuk area dua jenis, ada DC volt, ada AC volt ya. Untuk skala angka maksimalnya ya, di sini ada 250, 50 dan 10 ya. Kita sebut saja dari kiri ini kita sebut nilai minimal dan kanan ini kita sebut nilai maksimal. Seperti itu. Jadi untuk area pembacaan AC dan DC sama ya, berada di area garis kedua. Garis pertama untuk ohmmeter, garis kedua untuk DC atau AC. Seperti itu. Baik, kita langsung saja praktekkan. Di sini kita selektornya arahkan ke kali 10 ya. Berarti dia nanti dikali 10 karena untuk rumus hasil pengukuran sendiri adalah angka skala yang dibaca ya dikali dengan saklar pemilih atau selektor ini ya. Di sini muncul angka 140. 140 dari mana ya? Teman-teman bisa perhatikan ya. Jarum pink ini ya menunjukkan ya, kalau kita kalau kita sederhanakan berada di antara 200 dan 100, yang mana detailnya berarti berada di jarum ketiga ya, jarum ketiga setelah 100 ya. Berarti kan per jarumnya bernilai 20 ya teman-teman, karena dari 100 ke
200, jumlah jarumnya ada 5, berarti kan 20 bagi 5 ya. Berarti hasilnya per jarum itu adalah bernilai 20 ya. 20 kali 5 ya 100 lah ya. Jadi betul ya. Berarti 140 dikali 10 hasilnya adalah 1400 ohm, atau kita bisa rubah juga 1,4 kilo ohm. Kilo ini berarti kali 1000 ya, artinya berarti 1400 dibagi 1000 hasilnya 1,4 seperti itu. Contoh lain, kita arahkan selektornya di kali 100 ya. Sama cara pembacaannya kita baca dulu, berarti kan ini menunjukkan angka 31 ya teman-teman. Jadi ini 30 dan 1 digit jarum ya, berarti 1 ya, seperti itu. Sehingga hasil angka 31 dikali 100 ini dari selektor ini ya, berarti 3100 atau 3,1 kilo ohm. Contoh lainnya ya, di sini kita menggunakan kali 1K atau 1000 ya, 1000. Nah, di sini kita perhatikan ya, jarum pink ini menunjukkan angka di setelah 5 ya, setelah 5 di antara 5 dan 10 ya. Jumlah jarum yang antara 5 dan 10 adalah 10, berarti per jarumnya ya, yang panjang ini ya, yang panjang ini berarti 1 ya, yang kecil-kecil ini berarti 0,5 ya. Jadi 5 ke jarum ini berarti 6 ditambah dengan jarum terkecil yaitu 0,5, berarti 6 tambah 0,5 berarti hasilnya 6,5. Mungkin saya coba gambarkan ya. Katakanlah ini jarum 5 ya, jarum 5. Oh sebentar, kesalahan ya. Misalnya di sini kita katakanlah jarum ini ya, kita fokus di area yang ini ya, 5 ini kita katakanlah ini jarum 5. Terus ada yang kecil ini ya teman-teman ya, kecil ini kan. Terus setelahnya ada jarum yang sedang. Ini katakanlah dia udah ada angkanya 5, ini adalah 0,5 teman-teman. Yang kecil itu 0,5. Nah, ini adalah nilainya 1 ya kan. Jadi ketika 5 ke jarum setengah ini berarti kan tambah 1 berarti 6 ya. Kalau setengah berarti 5 tambah 0,5 ya. Kebetulan untuk contoh di sini jarum pink ini menunjukkan setelah jarum setengah ini ya, di sini ya teman-teman. Nah, berarti kan 5 di sini 6 ditambah 1 digit kecil 0,5 berarti 6,5. Inilah keluar hasilnya 6,5 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini cara mengukur arus DC atau AC ya. Seperti biasa sebelum melakukan pengukuran kita kalibrasi terlebih dahulu ya. Tapi untuk bedanya, untuk kalibrasi AC atau DC ini berada di sebelah kiri ya, nolnya berada di sebelah kiri ya. Perhatikan, pastikan angkanya jarumnya lurus di angka 0 seperti itu. Contohnya langsung kita gunakan media baterai. Berarti baterai itu adalah DC teman-teman ya. Berarti kita gunakan di area kuning ya, ada bacanya DC volt 1050 dan sebagainya. Untuk rumus hasil pengukuran sendiri, angka skala ya yang muncul nanti pas ketika pembacaan dibagi skala maksimal ya. Skala maksimal ini sudah saya sebutkan ya. Katakanlah sebentar biar lebih mudah. Katakanlah untuk area ini ya, area ini kita sebut maksimal. Max ya. Jadi skala maksimal itu ini ya teman-teman, 250, 50 dan 10. Untuk minimal berarti di ini ya, di 0. Nah, gitu. Jadi jangan sampai salah pemahaman ya. Skala maksimal berarti yang area ini. Untuk pemilihnya selektor ini ya teman-teman. Ini sebutnya selektor atau pemilih ya, selektor seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah pas di angka 8 teman-teman ya. Berarti kan 8 dibagi 10 yaitu skala maksimalnya ya. Berarti kan kita fokus di jajaran 10 ya, 10, 8, 6, 4, 2, 0 ya. Berarti angkanya tepat yang ke 8.
dibagi 10 ya kan, dikali 1000 dari mana? 1000 dari selektornya, sehingga hasilnya 800 volt seperti itu. Contoh lain di sini kita menggunakan dikali 250 ya. Jadi teman-teman di sini kan ada 10 ya kan, terus 50, 250 dan 1000. Sedangkan untuk skala maksimal di sini hanya sampai 250 ya. Artinya ketika selektornya digunakan di angka 1000, maka cukup teman-teman fokus di skala maksimal 10 ini ya, jajaran 10 ini 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Oke, untuk contoh di sini adalah 250. Nah, angka di sini berarti 250 kita fokus di jajaran 250 ya teman-teman. 250, 200, 150, 150 dan 0. Nah, ini menunjukkan angka 140 teman-teman. Kenapa 140? Karena antara 100 dan 150 berarti tengah-tengahnya di sini adalah 125 ya teman-teman, 125. Nah, tinggal 125 ke 150 itu berapa jumlah titik jarumnya? Ada 5, berarti kan 25 juga ya. 25 dibagi 5 berarti per titik ini bernilai 5 ya, berarti 140 dibagi 250 ya untuk skala maksimalnya, dikali 250 ya untuk selektornya ini ya 20, sehingga keluar hasil 140 volt seperti itu. Ini juga sama ya, untuk skala maksimalnya menggunakan 50 ya, berarti fokus di jajaran 50 ya. Ini selektornya menunjukkan angka berapa ya, ingat fokus di jajaran 50, 40, 30, 20, 10 dan 0 berarti 20 ya kan, fokus di berarti 20 ditambah ya 2 digit ya, berarti tambah 2 ya, berarti 22 dibagi 50 ya, maksimalnya 50 dikali 50 dari selektornya 50, sehingga hasilnya 22 volt ya, seperti itu. Nah, terus ini juga kita bisa mengukur AC ya, katakanlah ini listrik PLN dari rumah teman-teman ya kan. Jangan lupa selektornya diarahkan ke area AC ya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti potensi kerusakan alat ya atau komponen diukur seperti itu. Terus di sini contohnya adalah untuk cara pembacaan sama ya teman-teman dengan DC ya, bedanya kita hanya fokus selektornya ya, jangan sampai di area DC ya. Di sini kita menggunakan selektor 1000 ya, berarti menggunakan maksimal angka 10 ya teman-teman. Fokus di jajaran 10 ya, berarti di sini ketemu 2 ya. 2 ya. Jarum kecilnya ada berapa ya? Ada di angka ya 0,2 ya, 0,2. Berarti kan dari 2 sampai 4 kan 2 ya kan. 2 dibagi jumlah titik jarum ada 10 berarti 0,2. Artinya per titik jarum ini bernilai 2 0,2, sehingga 2 ditambah 0,2 hasilnya adalah 2,2 ya, dibagi skala maksimal tadi ya, sehingga hasilnya 220 volt begitu teman-teman. Selanjutnya di sini untuk cara mengukur multimeter ya, cara membaca alat multimeter digital itu sangat sederhana ya, tinggal teman-teman berfokus untuk menggunakan selektornya dengan tepat ya. Ketika menggunakan AC ya AC, DC ya DC, hambatan ya hambatan dan sebagainya. Di sini ada range untuk DC volt ya, 0 sampai 500 ya kan, atau di sini ada juga 0 sampai dengan 2 volt DC ya, bisa teman-teman lihat. Terus di sini juga ada skala untuk cek volt AC ya. Di sini range-nya ada 0 sampai 500 volt AC, 0 sampai 200 volt AC. Di sini juga sudah tersedia ya untuk analog digital ini range hambatan ya dari 0 sampai 2000 kilo ohm ya, paling besar, atau paling rendahnya 0 sampai 200 ohm ya. Tinggal rubah ya selektornya ke hambatan. Jadi kelebihannya itu lebih simpel ya untuk multimeter digital ini ya. Teman-teman tidak lagi melakukan proses pengukuran seperti analog ya, harus dibagi, harus dikali, harus tepat membaca jarumnya sebagainya. Ini cukup simpel ya.
Terus di sini juga untuk mengukur skala cek ya kan untuk ampere ya, untuk arus listrik di sini sudah ada range-nya, silakan disesuaikan seperti itu. Nah, tadi disinggung di awal fungsi dari multimeter digital HFE itu yang dimaksud adalah daerah biru ini teman-teman ya. Kita perbesar untuk area yang biru ini ya teman-teman. Jadi ini ada lubang-lubang untuk menancapkan kaki-kaki transistor ya. Karena kan kaki transistor sendiri terdiri dari 3 kaki ya teman-teman. B berarti basis, C berarti kolektor, E berarti emitor ya. Jadi jangan sampai menancapkan kaki basis di E ya, karena kan harus B basis ya. Tinggal nanti dibagi dua areanya, apakah jenis NPN atau PNP. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkalibrasi alat setting. Jadi pada umumnya sebelum kita melakukan pengukuran, kita lakukan kalibrasi agar tidak salah, agar tidak ada terjadi kesalahan membaca. Caranya adalah kita sambungkan antara kedua probe ini ya. Kita setting dulu di mana? Di angka 10 aja. Ya. Jadi ketika memang kalibrasi tidak boleh jari kita bersentuhan dengan jarum probe, karena itu akan mempengaruhi kalibrasi. Makanya kita pastikan seperti ini. Lihat, bisa dilihat di tampilan jarumnya tidak mengenai angka 0. Maka kita setting di bagian setting sampai ke angka 0. Udah? Nah, ini udah oke ya. Kita ulangi lagi. Nah, ketika memang jarumnya sudah di angka 0, maka proses kalibrasi sudah oke. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC ya, atau arus bolak-balik, artinya tidak berpengaruh mau kiri kanan, mau kanan kiri juga boleh. Kita arahkan ke AC volt ya, yang merah, jangan sampai kebalik. Kita ke angka 250 ya, 250. Enggak dibalik, emang kieu kan emang Wah, pakai ini di angka 220 volt ya. Sudah standar. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengukur DC ya, tegangan DC, yaitu medianya adalah baterai. Kita bisa perhatikan di sini ya, voltasenya 1,5 volt. Apakah betul? Dan yang perlu diperhatikan adalah harus sesuai, positif ke positif, negatif ke negatif. Bukan berlawanan. Tidak boleh berlawanan, harus sesuai. Kita langsung saja. Oh sebentar, kita selektornya rubah dulu ke 2,5. DC volt ya, ke 2,5. Zoom. Udah. Oke, jadi bisa dilihat hasilnya adalah satu. Jadi kita menggunakan 2,5 ya, 2,5 selektornya, itu berarti di angka jajaran 250 bagi 100 berarti keluar nilai 1,4 sekian. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengukur komponen ya. Di sini komponen dioda, ada sisi katoda atau negatif, ada sisi anoda atau positif. Jadi ketika kita cek ya, kita rubah selektor ke angka 10 saja ya, untuk selektor ohm. Kita cek ya, ketika untuk negatif ke negatif, positif ke positif ya, kita lihat jadi apa, negatif ke negatif. Nah, maka harusnya tidak bergerak ya,
di zoom di jarumnya tidak bergerak ya. Ketika dicoba negatif ke negatif, positif ke positif, tidak bergerak. Sekarang kita balik negatif ke positif, positif ke negatif, harusnya bergerak jarumnya ya. Perhatikan jarumnya bergerak. Kita perhatikan berhenti di angka berapa di zoom. Nanti diangkat. Kelihatan nggak? Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC. Kita ubah jarum ini ke 350 volt. Tadi mau di alat maaf ya. Tergantung merek, tergantung ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur alat ukur DC. Kita putar jarum penunjuknya ke arah DC. Nah, 20 volt DC. Medianya adalah, batu baterai. perlihatkan baterainya berapa itu. Berapa volt? Ini tegangannya. Terus putar terus. Nah, 15 volt. Apakah benar? 1,5. Oh iya, 1,5 geng, sorry. Set. Nah, betul. Tuh. lebih tekan. Udah. Ya. Udah. Itu soal telepon jawab. Selanjutnya kita menggunakan alat ukur digital. Ini probe merah sama dengan positif, yang probe hitam negatif. Ini untuk on, ini volt DC, yang ini volt AC, yang ini ampere. Ini untuk menunjukkan display angkanya, dan ini jarum penunjuk. Yang pertama kita kalibrasi. Enggak, ini enggak kalibrasi kan? Berarti langsung putar ke ukur ini. Berarti kan ini tadi. Karena ke angka 20. Putar. Guys, kita putar ke angka 20. Angka 200 ya. Angka 200. Yang ini sisi anoda. Coba ini negatif ke positif ke positif. Harusnya ini tidak bergerak. Ya benar, tidak bergerak. Jika dibalik, positif ke negatif, negatif ke positif. Dan tidak bergerak. Tidak bergerak lagi sih, geng. Oh, kebalik. Kan merah. Itu Gue nangka. kan. Apa nanti Ya. Udah.